Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Irza Lutfi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok mekatronika akan mempresentasikan tugas akhir kami yaitu perancangan alat pencuci mobil otomatis menggunakan teknologi sensor. Jadi di kelompok kami ada Irza Lutfi, saya sendiri, lalu ada Raya Aldrin Ferry Laksanazari, Zalfa Raja Muhammad, dan juga Muhammad Dafa Firdaus. Pada presentasi kali ini kami membagi menjadi 6 bab, yaitu yang pertama ada pendahuluan, landasan teori, perancangan metodologi penelitian, analisis, dan kesimpulan. Latar belakangnya mekatronika itu ditemukan pada tahun 1970 di Jepang, yang merupakan gabungan antara dua kata yaitu mechanics and electronics. Jadi sekarang seperti robot-robot, mesin bubut CNC, dan kamera digital, printer, dan lain sebagainya itu merupakan salah satu alat-alat mekatronika. Jadi landasan teorinya itu mekatronika itu teknologi atau rekayasa yang menggabungkan teknologi tentang mesin, elektronika, dan informatika untuk merancang, memproduksi, mengoperasikan, dan memelihara sistem untuk mencapai tujuan yang diamanatkan. Jadi bisa dibilang mekatronika ini adalah gabungan dari disiplin teknik mesin, teknik elektro, dan teknik informatika, dan juga terakhir teknik kendali. Elemen-elemen mekatronika itu adalah mekanisme mesin, lalu juga ada sensor yang juga nggak kalah pentingnya, lalu juga ada controller, lalu rangkaian, aktuator, sumber energi, dan juga struktur mekatronik. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, next mungkin kita mengambil background dari perancangan untuk alat mekatronika ini dimulai dari observasi tempat cuci mobil. Nah, menurut kami di sini proses pencucian mobil itu masih kurang efisien karena dikerjakan langsung oleh orang. Sehingga apabila jumlah mobil yang ingin menggunakan jasa cuci mobil itu sedang banyak, maka mereka harus menunggu lama dikarenakan tenaga kerjanya kurang. Next. Untuk selanjutnya adalah cara kerja alat. Di sini kita sudah merancang skemanya, dimulai dari awal itu langsung masuk kepada uh, suatu proses mobil berjalan sesuai terkena sensor PIR. Jika iya, maka lanjut kepada sensor itu menerima pancaran inframerah. Lanjut kepada pancaran inframerah itu masuk melalui lensa Fresnel dan terkenal sensor piroelektrik. Selanjutnya, sensor piroelektrik menghasilkan arus listrik dan menimbulkan tegangan yang dilanjut oleh sensor membaca secara analog dan dilanjut oleh komparator membaca sinyal yang sudah diterima. Jika mobil tidak berjalan sesuai terkena sensor PIR, itu langsung N. Oke, untuk next dari jika mobil itu terkena sensor PIR-nya, itu masuk kepada apakah sinyal logika yang dibaca bernilai 0 atau 1. Jika 0, itu langsung N prosesnya, dan jika 1, itu masuk kepada pompa air menyala dan semua nozzle aktif, dilanjut oleh proses nozzle air menyemprotkan ke bagian-bagian mobil, lanjut dengan mobil berjalan mengenai sensor di bagian ujung bawah, lanjut dengan sensor diprogram untuk membaca logika 0, dan dilanjut oleh nozzle dan pompa air tidak aktif, dan seluruh proses N. Lanjut. Untuk gambar dari uh, alat yang sudah kami rancang, itu terdapat pada gambar bagian kiri. Nah, untuk kanannya itu merupakan skema Tinkercad yang sudah kami rancang menggunakan Arduino dan sensor. Lanjut. Untuk pemilihan material pada alat yang kami rancang itu adalah chrome keras atau chrome hard yang dipilih karena karakteristiknya itu sesuai dengan syarat material pembuatan alat. Rata-rata vendor pencuci mobil juga menggunakan material ini karena chrome adalah logam keras, berkilau dan berwarna abu-abu baja, serta sangat mudah dipoles. Seperti banyak logam transisi,
Unsur ini memiliki titik leleh yang tinggi, sekitar 1907 derajat Celcius, dan titik didih yang tinggi juga, sekitar 2671 derajat Celcius. Untuk stainless steel juga akan menjadi keras dan tahan korosi karena penambahan kromium ini. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjutkan Saudara Zalfa Raja Muhammad. Oke, selanjutnya itu ada sensor PIR atau juga biasa disebut dengan pasif infrared. Jadi sensor PIR atau pasif infrared ini merupakan sensor yang berguna untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah dari suatu objek. Sesuai juga dengan namanya, sensor PIR ini bersifat pasif, yang berarti sensor ini tidak dapat memancarkan sinar inframerah, melainkan hanya dapat menerima radiasi dari luar. Sensor PIR juga dapat mendeteksi radiasi dari berbagai objek, karena semua objek memancarkan energi radiasi. Sebagai contoh, ketika terdeteksi sebuah gerakan dari sumber inframerah dengan suhu tertentu, yaitu manusia. Next. Ini mungkin berikut gambarnya dari si sensor PIR. Lanjut. Untuk cara kerjanya sendiri, itu dengan cara menangkap pancaran inframerah. Kemudian pancaran inframerah yang ditangkap itu akan masuk melalui lensa Fresnel dan mengenai sensor piroelektrik. Sinar inframerah mengandung energi panas, yakni membuat sensor piroelektrik tadi dapat menghasilkan arus listrik. Kemudian arus listrik inilah yang akan menimbulkan tegangan dan kemudian dibaca secara analog oleh sensor. Kemudian komparator akan membandingkan sinyal yang sudah diterima dengan tegangan referensi tertentu yang berupa keluaran sinyal 1 bit. Sensor PIR hanya akan mengeluarkan logika 0 dan 1. 0 itu ketika sensor tidak mendeteksi adanya perubahan pancaran inframerah, dan 1 saat sensor mendeteksi inframerah. Sensor PIR juga hanya dapat mendeteksi pancaran inframerah dengan panjang gelombang sekitar 8-14 mikrometer. Oke, boleh lanjut. Nah, untuk metodologinya, di sini alat bahannya ada pertama satu Arduino Uno R3, kemudian 8 kabel wire, kemudian satu LED RGB, kemudian satu resistor 330 ohm, kemudian tadi satu lagi pasif infrared sensor atau sensor PIR. Next. Ini mungkin tadi skema dari Tinkercad-nya. Lanjut. Selanjutnya mungkin akan lanjut oleh Saudara Dapir. Oke, baik. Selanjutnya ini merupakan codingan dari rancangan Arduino dari sistem pencuci mobil yang kami rancang. Next. Nah, sekarang masuk ke analisis. Dari hasil analisis kami, percobaan ini kami mulai dengan menyusun rangkaian listrik sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Semua alat dan bahan seperti satu Arduino Uno, 8 kabel, satu LED RGB, satu resistor, satu pasif infrared sensor, kami susun sesuai dengan Tinkercad yang sudah kami buat sebelumnya. Sensor PIR bekerja dengan cara menangkap pancaran inframerah. Kemudian pancaran inframerah yang tertangkap akan masuk melalui lensa Fresnel dan mengenai sensor piroelektrik. Sinar inframerah mengandung energi panas membuat sensor piroelektrik dapat menghasilkan arus listrik. Jika terdapat benda atau apapun yang memancarkan radiasi dan masih di dalam area zona yang ditentukan zona sensor, maka lampu dalam rangkaian listrik akan menyala dan nantinya akan menyalakan nozzle air yang berfungsi sebagai pencuci mobil. Lalu jika benda atau mobil keluar dari area zona sensor yang ditentukan nozzle akan otomatis menutup. Di source code kami juga ditambahkan delay sebanyak 2000 detik untuk mematikan dan menutup nozzle. Selanjutnya, hasil akhir dari perancangan alat pencuci mobil otomatis menggunakan teknologi sensor yang kami kerjakan berbentuk prototipe dengan memanfaatkan Arduino yang berfungsi untuk mengembangkan sistema sensor. Cara kerja dari prototipe kami yang tertangkap akan masuk melalui lensa Fresnel dan mengenai sensor
piroelektrik. Sinar inframerah mengandung energi panas membuat sensor piroelektrik dapat menghasilkan arus listrik. Arus listrik inilah yang kemudian akan menimbulkan tegangan dan dibaca secara analog oleh sensor. Kemudian komparator akan membandingkan sinyal yang sudah diterima dengan tegangan referensi tertentu yang berupa keluaran sinyal 1 bit. Sensor PIR hanya akan mengeluarkan logika 0 dan 1. 0 saat sensor tidak mendeteksi adanya perubahan pancaran inframerah, dan 1 saat sensor mendeteksi inframerah. Sensor PIR hanya akan mendeteksi jika objek bergerak atau secara teknis saat terjadi adanya perubahan pancaran inframerah. Singkat cerita, ketika ada benda yang terdeteksi oleh sensor, maka prototipe akan merespon dengan menyalakan lampu LED. Lanjut. Nah, terakhir kesimpulan. Percobaan ini kami mulai dengan menyusun rangkaian listrik sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Cara kerja dari prototipe kami adalah sensor PIR menangkap pancaran inframerah, kemudian pancaran inframerah yang tertangkap akan masuk melalui lensa Fresnel dan mengenai sensor piroelektrik. Sinar inframerah mengandung energi panas membuat sensor piroelektrik dapat menghasilkan arus listrik. Lalu arus listrik inilah yang akan menimbulkan tegangan dan dibaca secara analog oleh sensor. Arus listrik yang menyala ditandai dengan menyalanya lampu LED dan otomatis nozzle akan terbuka dan mengeluarkan air. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.